Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-muslimina bi siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tugallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr faman hurima khairuha faqad hurima khairuha. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat isya dan salat tarawih insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya mendapatkan dua tugas. Yang pertama mewakili pengurus Masjid Raya Bani Umar, dan yang kedua memberikan sedikit pengantar menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama atas nama pengurus Masjid Raya Bani Umar menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini insya Allah lebih baik dari Ramadan yang lalu, yang pada tahun yang lalu kita kena lockdown selama sebulan. Kalau tidak salah 1 bulan kita tidak salat tarawih di masjid, tetapi salat tarawih di rumah. Kemudian diiringi ucapan terima kasih atas kesetiaan, atas perhatian dan partisipasi dari jemaah sekalian untuk senantiasa memakmurkan Masjid Raya Bani Umar, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan pada jemaah selama ini terdapat kehilafan, terhadap kekurangan. Mudah-mudahan jemaah sekalian bisa juga memberikan solusi atau memberikan partisipasi yang positif terhadap perkembangan peningkatan kemakmuran dari masjid yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian menyambut datangnya bulan suci Ramadan, barusan saya dibisiki oleh rekan saya Ustadz Syahrul bahwa sudah diketok palu. Insya Allah bulan Ramadan atau hilal bulan suci Ramadan ini sudah terlihat di beberapa penjuru negeri, sehingga dengan positif insya Allah besok kita sudah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan malam ini juga sudah memasuki tanggal 1 Ramadan, karena penanggalan Qamariyah dimulai dari waktu maghrib dan berakhir, ya, dimulai dari waktu maghrib berakhir di waktu asar. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, dituliskan. Jadi walaupun dalam terjemahan itu biasa ditulis diwajibkan, tapi terjemahan langsung itu adalah dituliskan. Kataba kutiba. Jadi kalau kataba menulis, kutiba ditulis. Itu bentuk majhul dalam bahasa Arab. Mengapa Allah menggunakan majhul? Kenapa tidak mengatakan katabtu alaikumus syiyam atau kataballahu alaikumus syiyam? Ini tentu menjadi rahasia tersendiri. Salah satu jawabannya adalah bahwa perintah puasa ini adalah sesuatu yang sangat besar artinya. Tidak sembarangan orang mau berpuasa kalau disuruh, ya, apalagi 1 bulan. Yang bisa mewajibkan puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya perintah manusia, saya kira tidak ada yang
yang bisa atau yang mau dengan taat melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Itu salah satu maknanya. Dan kutiba ini ya, bisa dikatakan lebih dahsyat, lebih kuat ikatannya dibanding kata-kata yang lain. Misalnya wujiba, aujaba atau furido, difardukan, diwajibkan kepada kalian. Kutiba dituliskan. Kalau sudah tertulis kita tidak bisa lari. Seakan-akan sudah tertulis dalam sejarah hidup umat Islam bahwa setiap bulan Ramadan mereka harus puasa. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar. Kita tidak bisa lari dari puasa ini. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya puasa ini walaupun tidak diperintahkan, tetap orang menemukan kebaikan dalam puasa. Oleh karena itu kita mendengar cerita atau kisah pada masyarakat yang mungkin belum datang hidayah Islam kepada mereka, mereka juga melaksanakan puasa. Demikian banyaknya kebaikan yang ada dalam puasa itu. Tetapi syariat yang persis sama dengan Islam itu hampir-hampir tidak ada. Kalau di Jawa kuno zaman dulu kita baca kisahnya dalam babat itu, ada yang puasa mutih ya, hanya makan nasi putih saja. Ada juga yang puasa tetapi berhari-hari sama sekali tidak makan dan tidak minum. Nah, ibadah puasa yang disyariatkan oleh Islam ini adalah ibadah yang sangat moderat ya, sangat mungkin mudah terjangkau oleh siapapun, tidak menyulitkan. Apa sulitnya menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan puasa ini telah diwajibkan juga pada umat-umat sebelum kita, dan juga menurut kitab tafsir yang pernah kita baca juga pada bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan dalam riwayat dikatakan pada Nabi Nuh itu sudah diperintahkan juga puasa Ramadan. Terakhir pada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi dalam riwayat yang kita baca itu Yahudi ini walaupun disuruh puasa selama 1 bulan, mampunya hanya 1 hari, tidak kuat. Nasrani kebalikan, disuruh berpuasa 1 bulan, tetapi oleh tanda petik para ulamanya ditambahi. Jadi bedanya ulama Islam dengan ulama ahlul kitab itu, ulama ahlul kitab itu bisa membuat syariat. Ya, kalau kita kan walaupun ulama kita ada MUI, Majelis Ulama, itu berfatwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau ahbar dan ruhban, itu rahib-rahib agama yang dulu, itu mereka bisa membuat sendiri syariatnya. Makanya kitab sucinya pun dalam beberapa keterangan itu disesuaikan oleh para rahibnya itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban, menjadikan tokoh-tokohnya, rahib-rahibnya itu bahkan berposisi sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Hadirin rahimakumullah, la'allakum tattaqun, semoga kita senantiasa meningkatkan ketakwaan. Itu kira-kira maknanya. Karena kita semua sudah punya modal takwa. Sudah berapa tahun kita Ramadan? Setiap Ramadan kita tambah takwa. Tetapi takwa ini tidak ada batasnya. Bahkan Rasulullah SAW sudah kita anggap sebagai puncaknya takwa, masih berpuasa. Bahkan pernah ditegur oleh istri beliau, ya Rasulullah, bukankah anda ini sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa yang dulu dan yang akan datang, tapi kenapa anda masih bersusah payah sholat lail sampai bengkak-bengkak kakinya, puasa Senin Kamis tidak pernah berhenti, semua kebaikan anda lakukan? Kata Rasulullah, justru itulah, apakah aku tidak termasuk hamba yang bersyukur atas segala prioritas keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Jadi tidak ada di antara kita yang sudah berhenti takwa. Takun ini fil mudhari, artinya berproses terus. Dan kita tidak tahu di antara kita yang ada hari ini siapa yang paling tinggi takwanya, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita dalam ibadah puasa ini. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yang bisa dihitung, tidak banyak Pak, tidak banyak Bu, 30 hari. Biasanya mengatakan, oh tidak terasa, ini baru malam pertama, nanti tiba-tiba sudah malam ke-10, tiba-tiba malam ke-20, tidak terasa, oh tiba-tiba sudah mau lebaran. Karena hari-harinya memang bisa dihitung.
Nah, itu kita bisa rasakan nanti. Tapi ada juga mengatakan, siapa bilang Ustaz, namanya puasa tidak makan, ini kapan lebarannya nih ya? Nah, tapi saya kira tidak banyak yang begitu ya. Tapi kebanyakan nanti itu kok cepat sekali kita masih pengen puasa tapi sudah lebaran. Kemudian faman kana minkum maridan, ada perbedaan, ada pengecualian, yang sakit, yang musafir, ya ada dalam buku pedoman ini, Bapak Ibu sekalian, saya lupa menyampaikan tadi, pengurus masjid sudah membuat pedoman, ya walaupun masih sederhana, agak tipis, praktis. Insyaallah jemaah bisa mendapatkan itu petunjuk praktis mengisi bulan suci Ramadan. Dan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah beredar juga pedoman Ramadan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Itu bisa kita pakai. Ya, itu bisa kita pakai. Ada petunjuk praktisnya. Jadi ada yang sakit, ada yang hamil, menyusui, sudah ada di sini semua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang tidak mampu atau yang mampu tetapi sulit untuk melakukan puasa, yang sudah sepuh, ya, sudah sepuh biasanya. Sepuh itu orang tua kita itu sebenarnya makannya tidak banyak. Tapi kalau tidak makan problem. Nah, orang seperti inilah fa fidyatun ta'amu miskin, memberi makan fidyah. Satu orang miskin tidak banyak. Berapa nilainya? Ya tinggal dihitung Pak. Ini sekarang ini ada 3 level. Ada level makanan biasa, ya warteg dan sejenisnya. Ya mungkin di atasnya sedikit ada warung padang, sate kambing dan seterusnya. Di atas lagi ada resto. Ya terserah mau pilih yang mana. Faman tatawwa khairan, tetapi kalau kita melebihkan satu orang miskin sebagai fidyah, fahuwa khairullah, itu lebih baik. Jadi jangan mentang-mentang memberi makan satu miskin saja, tapi datang pakai Mercy, jasnya, sepatunya itu berjuta-juta ya, harganya dolar, tapi memberi fidyahnya ya 25.000 sesuai dengan masakan biasa. Itu jangan. Faman tatawwa khairan, kalau mau melebihkan fahuwa khairullah, nah itu lebih baik. Wa antasumu, tetapi kalau kalian memilih, di antara kita mungkin ya, wah saya, kata si bapak yang sudah sepuh, udah saya masih bisa puasa. Kata cucunya, udahlah kakek ya, udah fidyah aja. Nah saya masih kuat puasa. Nah, kalau masih kuat puasa dan tidak membahayakan dirinya, wa antasumu khairul lakum, itu masih lebih baik. Jadi kalau masih kuat Pak, tahan dulu. Mungkin bapak sudah termasuk golongan yang membayar fidyah, tapi masih bisa dikuat-kuatin dan menurut dokter tidak masalah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena banyaknya kebaikan yang ada dalam puasa itu. Nah, mengapa Allah memilih bulan suci Ramadan? Dijawab pada ayat berikutnya, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Mengapa kita diwajibkan puasa? Karena pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Qur'an. Jadi ini sebenarnya adalah penghormatan kita kepada Al-Qur'an. Gara-gara Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan. Bahkan Al-Quran belum turun pada bulan Ramadan. Al-Quran turunkan bulan Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 571 Masehi. Tetapi Nabi Nuh, ya, bahkan ya semua nabi-nabi itu sudah diwajibkan untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi ini luar biasa. Jadi jangan lupa pertanyaan mengapa kita berpuasa pada bulan suci Ramadan? Karena pada bulan suci Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia seluruhnya, bukan hanya muslim. Jadi kalau Al-Quran mengatakan an-nas, ya manusia secara umum. Maka hidayah Al-Quran juga berlaku bagi non muslim. Jadi jangan-jangan non muslim yang di barat sana itu justru mengamalkan Al-Quran. Ya. Karena mengamalkan Al-Quran, ada disiplinnya, ada kesetaraannya, ada penghormatannya dalam Al-Quran. Semua menghormati lingkungan, ya, menjaga lingkungan. Justru mereka yang mempraktikkan, menghargai hak-hak orang lain. Jadi kita ini kalau suruh antri kadang-kadang main serobot aja Pak. Apalagi kalau di jalan itu. Jalanan 2 jadi 4 dulu. Karena mau dulu-duluan. Padahal tanpa sadar kita sudah mengambil haknya yang antri duluan. Menghormati hak orang lain ini dipraktekkan di dunia barat. Mereka antri tidak mau sama sekali mengambil haknya orang lain. Tapi kita karena wah ini bukan, ya karena dari barat dianggapnya bukan dari Al-Quran. Padahal itu adalah hukum Al-Quran. Hudal linnas, semua manusia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu
dan merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang hadir, kita semua ini hadir pada malam ini, besok harus puasa, tidak ada jalan keluar. Nah, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dituliskan ya. Antara lain sudah balik. Jadi kalau kita punya anak, boleh dilatih Pak berpuasa sebagaimana dilatih sholat. Tapi jangan langsung diwajibkan, kasihan ya. Nah, kemudian ya tadi yang sudah sepuh itu boleh membayar fidyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada iftar ya. Jadi Nabi itu kalau berpuasa menyuruh kita untuk mensegerakan takjil. Makanya disebut takjil. Takjil itu artinya buru-buru. Jadi kalau sudah azan, buru-buru membatalkan puasa. Jangan ditunda. Wah, saya ini kan masih kuat, jadi buka puasanya jam 10 karena merasa masih kuat, berharap mendapatkan banyak pahala. Keliru. Begitu azan, takjil, cepat-cepatkan puasa. Tapi wa akhiru as-sahur, tapi kita diminta untuk mengakhirkan sahur. Wah, enggak mau repot Pak, bangun sahur. Jadi tengah malam sengaja bergadang sampai jam 2 malam atau jam 1 malam makan. Padahal sahur itu sebenarnya adalah setelah tidur atau menjelang. Jadi akhirkan sahur. Nah, tentu akhiran sahur ini jangan juga menabrak. Ada dua ya, ada yang namanya imsak, yaitu 10 menit sebelum azan tiba ya. Walaupun menurut ulama itu adalah warning saja. Jadi Bapak kalau sudah imsak masih kebablasan makan, nggak usah galau dan khawatir, itu masih bisa ya. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah siap ya, sudah sikat gigi, sudah siap sampai dengan waktu imsak tiba. Hadirin rahimakumullah, beberapa amalan utama dalam bulan suci Ramadan adalah tarawih seperti malam ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan itu salat tarawih. Terserah mau 8, mau 20, ada juga yang 30. Ya, itu biasa, tidak masalah. Semua ada dalilnya. Ya, semua ada dalilnya, bukan pada jumlahnya, tetapi pada kualitasnya. Mau 20 tapi kalau tidak berkualitas ya. Mau 8 tidak berkualitas ya tidak bagus juga ya. Jadi kualitasnya baik 8, 20 maupun 30, 36 ya. Itu ada beberapa masyarakat di Madinah mempraktekkan itu. Itu adalah ibadah tarawih. Kemudian nanti insya Allah pada setengah malam ke-16 itu kita witir. Dan ini adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau salat subuh masih ada perbedaan pendapat mengenai kunut. Jadi nanti kalau sudah witir, setiap malam kita witir, pada malam ke-16 itu dalam witir kita juga disyariatkan untuk kunut. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di situ. Jadi mau yang kunut subuh maupun tidak kunut subuh, semuanya kunut pada salat witir. Malam ke-16. Kemudian ada zakat. Ya, zakat fitrah. Kalau zakat mal itu tergantung haulnya. Kalau Bapak haulnya bulan Syawal ya nanti bayarnya bulan Syawal. Tapi sebaiknya kita posisikan pada bulan suci Ramadan supaya pahala zakat itu juga mendapatkan keberkahan pada bulan suci Ramadan. Nanti kemudian ditutup dengan Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Beruntunglah orang-orang yang membayar zakat fitrah. Membayar zakat kemudian bertasbih dan membesarkan nama Tuhannya, salat Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, itulah barangkali pengantar kita. Perbanyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting adalah hadis Rasulullah SAW berbunyi, "Man lam yada' qaula zur falaisa lillahi hajatun fi ayyatruka ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan buruk, itu ya, perkataan dan perbuatan buruk di bulan suci Ramadan ini, maka Allah tidak butuh dia menahan lapar dan dia menahan haus. Jadi puasanya awam itu adalah menahan lapar, haus dan seksual, tetapi itu adalah fisik saja. Kita berharap tidak di situ lagi. Kita juga mempuasakan batin kita. Jangan lagi ada pikiran-pikiran yang buruk, jangan ada perkataan-perkataan yang buruk, jangan ada perbuatan-perbuatan yang buruk. Walaupun perbuatan buruk itu tidak membatalkan puasa secara langsung, tetapi itu membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan dengan semangat kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat, azam dan kebaikan, dan kita mempraktekkan segala kebaikan
tadarus dan seterusnya pada bulan suci Ramadan ini, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, insya Allah 30 hari atau 29 hari yang akan datang kita akan menjadi kembali fitrah sebagaimana dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kharaja min Ramadan kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana dilahirkan pertama kali oleh ibunya, tidak ada dosa sekecil apapun. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalatu wa tawasaw bis sabr. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.